Jadi untuk pada pertemuan ke-11 ini kita akan melanjutkan kembali materi perkuliahan kita, yaitu tentang instruction set, addressing, modes, and juga format. Ya. Jadi pada pertemuan ke-11 ini melanjutkan mata kuliah arsitektur dan juga organisasi komputer kita. Tujuannya adalah yang pertama atau capaiannya mahasiswa mampu menjabarkan instruction set arsitektur yang ada dan digunakan pada komputer. Kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan tentang instruction set arsitektur dari segi karakteristiknya dan pengalamannya yang digunakan pada komputer. Kemudian juga ada metode pengalamatannya, format instruksi, kemudian pengalamatan pada instruksi x86 prosesor, dan juga instruksi pada ARM. Selanjutnya, pendahuluannya suatu variasi mode pengalamatan atau addressing dapat digunakan untuk menentukan suatu alamat tempat untuk di mana operand akan di-fetch. Beberapa teknik dapat meningkatkan kecepatan pelaksanaan instruksi dengan menurunkan jumlah referensi pada memori utama dan meningkatkan jumlah referensi pada register kecepatan tinggi. Metode pengalamatan ini menjabarkan suatu aturan untuk implementasi atau modifikasi field alamat dari instruksi sebelum operan direferensikan. Selanjutnya untuk addressing modes, di sini ada instruction, ada operand. Di sini modelnya immediate, jadi dieksekusi secara langsung. Kemudian di sini ada instruction dari A ke memori. Operand ini modelnya direct, jadi dari CPU langsung akses ke memori, dia direct. Kemudian ada indirect, dia grafiknya seperti ini, disimpan dulu pada memori, kemudian dioperand. Kemudian ada yang modenya register dari instruction, kemudian dioperasi, dioperandnya. Selanjutnya juga ada register indirect. Selanjutnya juga ada in displacement. Kemudian yang terakhir ada yang stack. Basic addressing modes-nya untuk tipe immediate, dia operannya itu adalah A kodenya. Untuk kelebihannya dia no memory reference. Dia tidak membutuhkan referensi memori. Kekurangannya limited operand magnitude. Jadi dia ada kekurangan untuk operasinya itu dia dibatasi. Kemudian direct, dia principal advantage-nya, kelebihannya itu dia lebih simple. Kemudian kekurangannya limited address space. Jadi address space-nya itu dia sangat terbatas. Yang indirect, dia large address space. Jadi dia dapat lebih luas untuk address-nya. Kekurangannya multiple memory reference. Kemudian untuk register, itu kelebihannya tidak memerlukan memory reference. Namun kekurangannya itu adalah limited address space. Selanjutnya juga ada untuk register indirect. Pak, ya. Share screen-nya nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul ya? Sorry. Kita coba lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah aman. Oke, sorry. Kita review sedikit lagi ya. Tadi dari awalnya, arsitektur dan organisasi komputer yang tadi, ada juga materinya di Google Drive seperti biasa sudah di-upload. Untuk tujuannya ISA yang tadi untuk menjabarkan instruction set arsitektur. Kemudian capaiannya itu adalah untuk dari segi karakteristik, pengalamatan yang digunakan pada komputer. Pendahuluannya, suatu variasi metode pengalamatan atau addressing dapat digunakan untuk menentukan suatu alamat tempat untuk di mana operand akan di-fetch. Beberapa teknik dapat meningkatkan kecepatan pelaksanaan instruksi dengan menurunkan jumlah referensi pada memori utama dan meningkatkan jumlah referensi pada register kecepatan tinggi.
Metode pengalamatan ini menjabarkan suatu aturan untuk menginterpretasikan atau memodifikasi field alamat dari instruksi sebelum operand direferensikan. Nah, untuk addressing modes-nya, di sini ada beberapa tipe tadi. Ada yang immediate, ada yang grafiknya direct, ada yang modelnya indirect, ada bentuk register, ada bentuknya instruction, register indirect, kemudian ada displacement, dan terakhir ada modelnya stack untuk register. Nah, selanjutnya basic addressing modes-nya ada beberapa dari immediate, direct, indirect, register, register indirect, dan displacement, kemudian stack. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan di antara memori reference dan juga limited operand magnitude atau keterbatasan dari antara address kemudian juga dari reference memorinya. Untuk penjelasan immediate addressing, bentuk pengalamatan yang paling sederhana, di mana operand langsung pada instruksi format instruksi. Nah, operand benar-benar ada dalam instruksi atau bagian instruksi operand di mana dengan field alamat. Nah, umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2. Nah, yang sebelumnya kita kenal dengan bentuk ada biner, ada juga desimal ya bilangannya. Bit paling kiri sebagai bit tanda. Kemudian ada operand itu adalah address field. Nah, di sini ada address fieldnya. Di sini ada untuk bit paling kirinya ya. Nah, kemudian ada perintah add 5, penambahan 5 ke akumulator. Nah, 5-nya itu adalah operand. Nah, isi address field langsung berupa operand. Nah, keuntungannya tidak ada referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operand, menghemat siklus instruksi hingga proses keseluruhan akan cepat. Nah, kerugiannya ukuran bilangan operand dibatasi oleh ukuran address field. Nah, terus juga selanjutnya ada direct addressing. Jadi address field mengandung effective address of the operand. Ya. Jadi mengandung alamat yang efektif untuk operasi tersebut. Nah, effective address atau biasa disingkat EA itu adalah sama dengan address field atau A address. Was common in earlier generation of computer. Nah, jadi model seperti ini umum di komputer generasi pertama. Require only once memory reference and no special calculation. Nah, dia hanya butuh satu memori referensi saja dan tidak membutuhkan spesial kalkulasi. Kemudian ada limitation, ada batasan, is that it provide only a limited address space. Nah, batasannya itu dia hanya menghasilkan address space yang terbatas. Nah, selanjutnya ada model direct addressing. Nah, kelebihannya, field alamat berisi effective address sebuah operand. Nah, teknik ini banyak digunakan pada komputer yang lebih lama dan juga komputer kecil. Nah, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Nah, kekurangannya atau kelemahannya keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word-nya. Nah, kemudian selanjutnya juga ada indirect addressing yang merupakan mode pengalamatan operand di mana alamatnya atau address field berisi alamat dari alamat yang akan menunjukkan address dari suatu nilai yang akan diproses. Field alamat mengacu pada alamat word yang ada di dalam memorinya yang pada gilirannya akan berisi alamat operand yang panjang. Nah, contohnya adalah add A, penambahan A, keterangannya tambahkan isi dari sel yang alamatnya ditunjukkan oleh isi yang terdapat pada A. Dengan nilai yang ada di register akumulator disimpan hanya hasilnya di register akumulator. Seperti gambar di sini. Nah, selanjutnya untuk indirect addressing, karakteristiknya dia memerlukan space address yang lebih besar. 2N di mana N adalah panjang word-nya, dapat dibuat nested atau bersarang, multi-level, dan juga cascade.
Nah, keuntungannya jumlah lokasi memori yang dapat diacu lebih banyak, kemudian hanya membutuhkan satu referensi memori, kemudian tidak memerlukan kalkulasi alamat yang khusus. Nah, ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat direferensikan. Kurangannya memerlukan dua referensi memori, jumlah lokasi yang diacu dibatasi oleh ukuran field alamat, kemudian diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch, sehingga memperlambat proses operasi. Selanjutnya ada yang modelnya register addressing. Operand ada di penamaan register di address field. Nah, dia R kodenya, nomor dari register dibatasi, alamat yang sangat kecil membutuhkan sedikit instruksi, dan instruksi fetch yang cepat, tidak ada memori access, eksekusi yang sangat cepat, nah, sangat sedikit tempat dari alamat yang disediakan, multiple register membutuhkan performance, dan juga diagram register addressing. Nah, diagramnya seperti ini. Keuntungannya, metode pengalamatan register mirip dengan mode pengalamatan langsung, perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general. Pengambilan operand dari register lebih cepat, pengambilan operand dari memori, jumlah register jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah lokasi memori, sehingga jumlah bit alamat yang dibutuhkan lebih sedikit. Nah, alamatnya ukuran address bisa menjadi lebih kecil. Kemudian selanjutnya, diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Kemudian untuk indirect addressing, nah, metode pengalamatan register tidak langsung mirip dengan metode pengalamatan yang tidak langsung atau yang tadi ya indirect. Perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register. Letak operand berbeda atau berada pada memori yang dituju oleh register. Keuntungannya, jumlah lokasi memori yang diacu lebih banyak bergantung pada ukuran register. Kemudian kerugiannya selain mengakses register diperlukan juga satu referensi memori. Nah, ini adalah untuk grafik register indirect addressing. Kemudian untuk displacement addressing, nah, menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Metode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Nah, field eksplisit bernilai A dan juga implisit mengarah pada register. Nah, ini secara grafiknya. Nah, selanjutnya juga ada relative addressing. Nah, register yang direferensi secara implisit adalah program counter atau PC. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi. Saat itu ditambahkan ke field alamat, memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operand berikutnya. Kemudian ada juga base register addressing. Metode ini digunakan untuk relokasi program di dalam memori dari suatu area ke area lain. Pada mode pengalamatan base register, instruksi tidak berisi alamat, dia memberikan perpindahan relatif terhadap area memori, sekarang ke area memori yang lain. Base register diisi dengan alamat base baru. Nah, selanjutnya juga di sini ada index addressing. Nah, indexing adalah field alamat yang mereferensi alamat memori utama dan juga register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Nah, selanjutnya juga ada stack addressing, adalah array lokasi yang linear yang merupakan blok lokasi yang terbalik, sehingga sering disebut juga last in, first out, queue, atau antrian ya modelnya. Tidak ada referensi di dalam stack addressing di mana aplikasi memori yang dimilikinya terbatas. Selanjutnya, stack addressing merupakan bentuk implied addressing, instruksi-instruksi mesin yang tidak perlu memiliki referensi memori, namun secara implisit beroperasi pada bagian
paling atas. Nah, dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Nah, stack pointer tetap berada dalam register. Nah, contohnya add pop dua elemen teratas stack dan juga penjumlahan. Selanjutnya ada instruction format. Ya, format instruksi yang menentukan layout bit di dalam satu instruksi yang mencakup opcode dan juga implicit dan juga explicit operand. Nah, selanjutnya ada instruction format. Panjang instruksi yang dipengaruhi dan juga mempengaruhi yaitu adalah ukuran memorinya, organisasi memori, struktur busnya, kompleksitas CPU, dan juga kecepatan CPU. Nah, instruction format secara grafik seperti ini dari 0, 8, 9, 12, 14, 17, sampai 35. Nah, ini adalah indirect bitnya atau jumlah bit dalam sebuah memori. Kemudian ini adalah instruction formatnya, contoh instruksi FAX. Nah, 8 bit di sini ada opcode-nya for RSB, return from subroutine. Nah, kemudian ada opcode CL, RL, nah, clear register R9. Nah, selanjutnya ada opcode for MOVW. Nah, word displacement mode register R4. Nah, hexadesimal. Kemudian juga ada opcode for add L3. Seperti ini. Nah, terus juga ada instruction formatnya, model untuk Pentium. Nah, grafiknya seperti ini. Ada skalanya dari 0 sampai 7. Instruction prefix, opcode, mode-nya, SIB, displacement, dan juga immediate. Nah, di sini ada beberapa bit yang di awal, di tengah, dan juga di akhir. Dia adalah long immediate, ada branch instruction, dan juga ada condition register logical instruction. Ini di dalam sebuah CPU. Nah, terus ada juga instruction format untuk power PC2 seperti ini. Nah, ini untuk logikalnya. Dia ada AND, ada OR, ada rotate, itu perintah-perintahnya. Nah, ada add, OR atau XOR. Nah, ini logiknya di dalam sebuah CPU. Nah, integer arithmetic logical dan juga shift atau rotate instruction. Selanjutnya juga ada floating point arithmetic instruction. Nah, itu merupakan instruction set atau ISA di dalam sebuah komputer. Nah, selain itu, kita lanjut juga ke materi selanjutnya. Nah, jadi untuk sebuah arsitektur di dalam sebuah komputer ada berbagai macam. Salah satunya juga bisa modelnya seperti microservice. Nah, di sini ada banyak ya. Salah satunya kita bisa mempelajari yang ada dari Google contohnya. Kita akan coba lihat. Nah, arsitektur cloud solution. Nah, jadi kita bisa membuat instruction set. Nah, sini yang digunakan oleh Google. Nah, di sini ada service provider. Nah, jadi ada data yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada service provider, ada dari Yahoo, ada dari Outlook, ada dari Gmail, ada dari Microsoft. Nah, dia menggunakan service Sync Autoscaler Group. Di sini menggunakan engine-nya pakai Python. Nah, terus juga ada MySQL database di sini. Nah, yang dia bisa saling menulis data tersebut di Amazon S3, kemudian Amazon DynamoDB database-nya. Nah, di push data tersebut menggunakan Kinesis. Di sini ada webhook farm
Autoscaler Group menggunakan engine-nya Python EC2. Nah, di sini juga ada API Farm Autoscaler Group. Jadi bisa data tersebut saling berputar atau mengirim data tersebut. Nah, secara grafik seperti itu. Nah, jadi arsitektur di sebuah microservice sering disingkat microservice-nya mengacu pada gaya arsitektur untuk mengembangkan aplikasi. Nah, microservice memungkinkan aplikasi berukuran besar dipisahkan menjadi bagian-bagian independen yang lebih kecil. Nah, jadi dia diperkecil aplikasi tersebut. Nah, dengan setiap bagian memiliki area tanggung jawabnya masing-masing untuk melayani satu permintaan pengguna, aplikasi berbasis microservice dapat memanggil banyak microservice internal untuk membuat respons. Nah, selanjutnya juga ada container, adalah contoh arsitektur microservice yang sesuai karena memungkinkan Anda untuk fokus pada pengembangan layanan tanpa perlu mengkhawatirkan dependensi. Aplikasi modern berbasis cloud biasanya dibangun sebagai microservice menggunakan container. Nah, kemudian juga selanjutnya ada Kubernetes Engines. Nah, ini bisa kita pelajari juga nanti. Nah, jadi menggunakan aplikasi microservice ini, kita dapat menyediakan berbagai macam framework untuk mengembangkan, mendeploy, dan juga memelihara diagram arsitektur dan juga layanan microservice. Nah, ada dua model ya, basicnya. Ada arsitektur yang jenisnya monolitik dan juga ada jenisnya microservice. Nah, aplikasi monolitik tradisional dibangun sebagai unit tunggal yang terpadu. Semua komponen terhubung erat sehingga dapat berbagi resource dan juga data. Hal ini dapat menyebabkan tantangan dalam menskalakan, mendeploy, dan juga memelihara aplikasi, terutama seiring dengan meningkatnya tingkat kompleksitas aplikasi. Nah, sebaliknya, arsitektur microservice mengurai aplikasi menjadi serangkaian layanan kecil yang independen. Nah, setiap microservice bersifat mandiri dengan kode data dependensi tersendiri. Ya, pendekatan ini menawarkan beberapa potensi keunggulan. Nah, scalabilitasnya dia lebih optimal, kelincahannya juga lebih baik, dapat dikembangkan, dapat dideploy, dan diperbarui secara independen. Kemudian juga ketahanannya jauh lebih handal, lebih bagus, dan juga teknologi yang lebih beragam. Kemudian ada berbagai macam contoh industri yang bisa kita gunakan untuk arsitektur microservice tersebut. Nah, di sini ada contohnya, ada e-commerce. Nah, banyak platform e-commerce menggunakan microservice untuk mengelola berbagai aspek operasi bisnis mereka. Nah, seperti katalog produk, keranjang belanja, pemrosesan, pesanan, dan juga akun pelanggan. Hal ini membantu mereka menskalakan setiap layanan berdasarkan permintaan. Nah, selanjutnya juga ada layanan streaming. Seringkali kita mengandalkan microservice untuk menangani tugas seperti encoding video, penayangan konten, autentifikasi pengguna, dan juga mesin pemberi saran. Hal ini membantu untuk memberikan pengalaman streaming berkualitas tinggi kepada jutaan pengguna secara bersamaan. Selanjutnya juga ada untuk dari jasa keuangan. Nah, lembaga keuangan menggunakan microservice untuk mengelola berbagai aspek operasi bisnis, seperti deteksi penipuan, pemrosesan pembayaran, dan juga pengelolaan risiko. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespon perubahan kondisi pasar dengan cepat. Nah, fungsinya biasanya microservice digunakan untuk mempercepat pengembangan aplikasi, nah, terutama Java yang sudah umum menggunakan Spring Boot. Nah, membandingkan microservice dengan arsitektur orientasi layanan juga merupakan hal yang umum. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memecah aplikasi monolitik menjadi komponen yang lebih kecil. Nah, beberapa contoh arsitektur microservice di sini untuk migrasi situs. Nah, situs kompleks yang dihosting di platform monolitik dapat dimigrasikan ke platform microservice berbasis cloud dan juga berbasis container. Jadi dia dapat lebih kecil pemrosesannya untuk dicek dan juga lebih mudah untuk menjalankannya. Kemudian juga ada konten medianya. Di sini dengan menggunakan arsitektur microservice, aset gambar, video dapat disimpan dalam sistem penyimpanan objek yang scalable dan ditayangkan langsung ke web atau perangkat seluler. Nah, jadi dia dapat terpisahkan dari
codingan utamanya. Jadi codingan utama tidak terlalu membutuhkan skala yang besar untuk storage-nya. Nah, tapi kalau untuk media dia butuh yang besar sekali. Nah, jadi bisa dipisah. Kemudian untuk transaksi dan juga invoice, pemrosesan pembayaran dan pemesanan dapat dipisahkan sebagai unit lain yang terpisah. Sehingga pembayaran terus diterima jika invoice tidak berfungsi. Nah, jadi dapat terus berjalan walaupun ada salah satu bagian yang sedang error misalkan. Selanjutnya pemrosesan data, platform microservice dapat memperluas dukungan cloud untuk proses data modular. Nah, jadi untuk platform dari Google yang pertama ada Google Kubernetes Engine. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin di kantornya biasanya menggunakan cloud dan juga layanan untuk microservice, biasanya menggunakan yang basicnya dari Google Kubernetes Engine ini. Layanan Kubernetes yang aman dan terkelola dengan penskalaan otomatis 4 arah untuk dukungan multi-cluster. Selanjutnya juga ada Cloud Run, platform komputasi yang terkelola sepenuhnya untuk mendeploy dan menskalakan aplikasi dalam kontainer secara cepat dan juga aman. Selanjutnya ada Cloud SQL, layanan database relational yang terkelola sepenuhnya untuk MySQL, Postgre, dan juga SQL Server. Nah, selanjutnya juga ada Anthos, modernisasi aplikasi yang sudah ada dan bangun aplikasi berbasis cloud di mana saja untuk mendorong kelincahan dan juga penghematan biaya. Nah, kemudian juga ada model menggunakan API. Nah, perpanjang usia aplikasi lama, bangun layanan yang modern, dan memberikan pengalaman baru yang lebih cepat. Itu menggunakan Google ya, jadi kita bisa menggunakan berbagai macam platform. Nah, di sini ada modelnya Kubernetes yang tadi. Kita juga bisa menggunakan Kubernetes Engine di sini. Jadi kita bisa menggunakan untuk cluster, nodes, next-gen AI. Kemudian di sini juga ada untuk user, pricing, ada business case, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga kita bisa mempelajari tentang yang tadi ya, ada Cloud SQL. Focus on your application and leave the database to us. Nah, jadi kita bisa fokus ke aplikasinya, database-nya biar si cloud-nya Google yang menghandle. Fully managed, cost-effective relational database service for Postgre, SQL, SQL Server. Nah, jadi biasanya nanti teman-teman di kantor menggunakan database ya. Nah, beberapa kita bisa pakai Cloud SQL Server juga seperti ini. Nah, dia menawarkan full compatibility for application on SQL Server. Nah, Production Edition di 2019 dan juga 2017. Dia juga ada fitur Automatic Database Management Test seperti provisioning, patching, high availability, dan juga backup. Nah, jadi ini termasuk penting juga ya untuk database. Nah, jangan sampai database yang telah kita buat di program kita tidak ada backupnya. Nah, kalau pakai Google lebih safety ya dibandingkan hanya server lokal aja. Ensure business consulting reliable service backend. Nah, 24/7 selalu on. Integrasi with service like Google Kubernetes Engine, GKE, dan juga Cloud Function. Nah, menawarkan capability tools seperti SQL Server Management Studio dan juga SQL Data Tools. Nah, termasuk lengkap ya. Nah, terus dia juga untuk security-nya, dia sudah ada standarisasi ISO 27001. Nah, ini untuk keamanan sistem informasi. Nah, customer-nya dia ada banyak, ada Visual Research, ada Volution, dan juga lain-lain. Nah, ini ada tutorial-tutorialnya, dapat kita pelajari juga jika kita ingin fokus di database dan juga di server. Nah, enaknya fitur dari Google itu dia documentation dan juga guides-nya itu lengkap. Nah, custom machine type with up to 624 GB of RAM. Nah, ini sangat canggih ya. Nah, kita kalau
bandingkan dengan komputer biasa yang kita gunakan paling RAM-nya hanya 8 GB, 16, mungkin maksimal 36. Nah, dia bisa menggabungkan beberapa komputer atau memang menggunakan komputer server yang RAM-nya bisa sampai 624 GB. Nah, jadi kita tidak usah khawatir untuk program-program yang berat, usernya banyak. Nah, dia juga sampai 64 terabyte storage available. Nah, itu besar banget ya. Kita aja biasanya satu laptop itu mungkin cuma 1 tera. Nah, di sini sampai 64 tera. Sungguh sangat besar untuk sebuah database. Di sini fitur-fiturnya ada banyak. Nah, untuk Google Cloud, database, dan juga lain-lainnya. Nah, mungkin ini tidak akan terlalu kita bahas secara detail, karena ini masuk ke mata kuliahnya database sebenarnya. Di sini ada alter, ada resource, dan lain-lainnya. Ada PHP, Python, Ruby, oke, ada banyak ya. Nah, itu kita fokus di layanan microservice-nya dulu. Nah, tadi di sana kalau kita perdalam ada luas ya. Nah, jadi secara arsitektur tadi ada monolitik, ada yang microservice. Nah, terus juga di dalamnya ada API gateway. Nah, tadi juga ada database ya, perlayanan, sama seperti yang di Google tadi. Nah, selanjutnya juga microservice bisa berkomunikasi melalui REST API atau gRPC untuk komunikasi sinkron antar layanannya. Kemudian juga ada event-driven arsitektur menggunakan event bus seperti Kafka untuk komunikasi asinkron. Nah, ini kelebihan-kelebihannya tadi sudah juga. Nah, terus untuk pola desain dalam arsitektur microservice, untuk mengatasi tantangan dalam penerapan microservice, beberapa pola desain umum dapat kita gunakan. Antaranya API Gateway Pattern. Nah, API Gateway bertindak sebagai penghubung antara klien dan juga layanan microservice. Kemudian ada event-driven arsitektur menggunakan event bus untuk komunikasi antar layanan secara asinkron. Nah, kemudian juga ada Saga Pattern digunakan untuk menangani transaksi yang melibatkan beberapa layanan dan memastikan data tetap konsisten. Nah, ada contoh-contoh best practice, contoh yang baik. Nah, agar microservice berjalan normal, beberapa contoh tersebut dapat diterapkan sebagai berikut. Nah, ada desain layanan yang loosely coupled. Nah, misal pastikan setiap layanan tidak bergantung pada layanan yang lain agar tetap fleksibel dan mudah dikelola. Nah, layanan harus dirancang dengan batasan yang jelas dan hanya berkomunikasi melalui API yang terdefinisi dengan baik. Nah, selanjutnya juga ada automatic deployment dengan CI/CD, dengan continuous integration dan juga continuous development. Layanan dapat dideploy secara otomatis dan juga konsisten tanpa perlu campur tangan manual. Ini memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dalam kode dapat langsung diterapkan tanpa risiko gangguan operasionalnya. Kemudian, monitoring dan juga observability. Nah, gunakan tools seperti Prometheus dan juga Grafana untuk memantau performa layanan secara real-time. Ini ada di server ya. Untuk implementasi monitoring yang baik dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal dan menstabilkan stabilitas sebuah sistem. Nah, jadi masa depan ya, ke depannya kita akan dapat mengintegrasikan dengan AI dan juga machine learning untuk arsitektur microservice kita, dan juga kita dapat memanfaatkan analisis data otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Nah, kemudian selanjutnya juga peningkatan adopsi serverless computing. Nah, memungkinkan eksekusi layanan tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. Ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dan juga meningkatkan scalability dengan lebih efisien. Nah, jadi kesimpulannya, arsitektur microservice menawarkan fleksibilitas, scalability, dan juga kecepatan dalam pengembangan perangkat lunak modern, maupun kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan arsitektur monolitik. Dengan strategi yang tepat dan juga tools yang mendukung, microservice dapat memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan yang ingin berkembang lebih cepat dan juga efisien.
Itu untuk berbagai macam teorinya. Nah, untuk di dunia kerja, praktik di lapangannya, kita juga dapat mengambil contoh beberapa dari Job Street atau by Seek. Nah, di sini ada untuk konsultan IT Planning Enterprise Architecture. Sini ada dari sebuah PT di Jakarta. Akan kita lihat, ada juga contoh lainnya dari Exabyte. Nah, dia membutuhkan solution arsitek. Nah, jadi arsiteknya bukan hanya secara desain saja, tapi secara komputer pun dia perlu didesain secara arsitekturnya. Nah, kemudian di sini juga ada yang dari AWS juga, selain dari Google. AWS lagi banyak digunakan sekarang untuk solution arsitekturnya. Nah, ada juga yang modelnya back-end developer untuk servernya. Nah, dan juga di sini ada senior consultant IT Planning Enterprise Architecture. Nah, jadi di sini ada salah satu perusahaan di level nasional yang memimpin di bidang IT consulting firm. Nah, dia fokusnya di IT security, enterprise architecture, data governance, ada pemerintahan. Nah, dia menggabungkan leading reference arsitektur atau praktisnya dan juga strong metode yang kuat. Transforma itu memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun menemani banyak company dan juga pemerintahan agensi di bidang industri regulation di Indonesia. Nah, jadi memang kita memerlukan skill di bidang IT planning dan juga enterprise arsitektur yang tadi ya, yang telah kita bahas, minimal 1 tahun. Kemudian juga dia menguasai TOGAF, ZMAN, PF, dan juga SAPSA, menguasai notasi pemodelan enterprise arsitektur. Di antaranya adalah UML, BPMN, dan juga Archimate. Nah, jadi ini nanti akan kita jadikan tugas untuk teman-teman mempelajari. Ada apa saja di dalamnya. Nah, jadi di sini job desk-nya itu biasanya untuk arsitektur tersebut, dia menyusun tools untuk assessment IT planning, menyusun kerangka dan template untuk menuangkan hasil analisanya, melakukan riset tentang reference arsitektur, ada assessment arsitektur juga, penyusunan arsitektur to be, analisa kesenjangan, dan juga penyusunan roadmap implementasi. Nah, jadi ini perusahaannya ya, bergerak di bidang IT audit, IT project management, dan juga lain-lainnya sejak 2013. Nah, jadi sangat menarik sekali salah satu contoh pekerjaan sebagai IT consultant dan juga IT planning di sebuah enterprise arsitektur. Nah, jadi di sini ada penjelasannya tentang EA, Enterprise Architecture. Nah, di dalamnya ada UML, Unified Modeling Language. Kemudian juga ada BPMN, Business Process Model and Notation. Ada juga Archimate. Nah, adalah bahasa pemodelan standar yang dikembangkan oleh The Open Group. Dirancang untuk merepresentasikan arsitektur perusahaan. Archimate menyediakan kerangka kerja untuk memodelkan hubungan antar berbagai domain arsitektur seperti bisnis, aplikasi, dan juga teknologi. Nah, selanjutnya juga tadi metode yang harus dikuasai adalah beberapa seperti TOGAF ya, The Open Group Architecture Framework, sebuah framework yang komprehensif menyediakan metodologi untuk mengembangkan dan juga mengelola arsitektur TI secara keseluruhan. Nah, fokusnya dia pada proses iteratif dan juga siklus hidup pengembangan arsitektur serta menekankan pada penyelarasan bisnis. Nah, selanjutnya juga ada Jackman Framework. Nah, dia menggunakan pendekatan grid yang membagi arsitektur perusahaan ke dalam 6 perspektif. Ada what, how, where, who, when, dan juga why. Dan juga digabungkan dengan 6 aspek data function, network, people, time, dan juga motivation. Nah, Zachman lebih fokus pada klasifikasi dan juga penyajian informasi secara sistematis dalam bentuk metrik. Nah, selanjutnya juga ada SAPSA, Sherwood Applied Business Security Architecture, dan juga ada Define, Evaluate, Analyze, dan juga Develop. Jadi ada banyak metode arsitekturnya.
Zekman juga di sini ada website resminya, zekmanfake.com about the Zekman framework. Nah, jadi dia menjelaskan framework tersebut. Jadi dari model gambar seperti ini, enterprise ontology-nya. Kemudian juga ada tadi penyusunan arsitektur to be dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Adalah proses merancang masa depan sistem pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan juga melalui pemanfaatan teknologi dan juga komunikasi. Selain itu juga ada arsitektur as is, adalah proses evaluasi dan dokumentasi menyeluruh terhadap arsitektur atau sistem organisasi yang ada saat ini. Nah, ada banyak metode-metodenya yang tadi. Nah, ini untuk yang Zekman tadi gambarnya. Nah, ada berbagai macam jurnal juga, kita dapat mempelajari dari berbagai macam jurnal. Nah, penerapan framework Zekman dalam perencanaan arsitektur sistem manajemen, penyusunan anggaran keuangan daerah. Nah, biasanya digunakan di pemerintahan. Nah, biasanya kita untuk pemerintahan atau ada proyek-proyek, dia merancang dari jaringannya, jadi kita membutuhkan modem yang model seperti ini misalkan, kita rancang, ada alat-alat apa saja. Nah, dia juga membutuhkan IT strategic planning. Nah, rencana-rencana seperti apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian ada sertifikasinya, ada CICPE, Certified IT Capacity Planning Expert. Nah, jadi ada sertifikasinya di bidang ini. Untuk file juga sudah di-upload di Google Drive, nanti akan di-share juga. Nah, jadi itu mungkin untuk secara umum keseluruhan materi kita pada hari ini. Nah, mungkin kita cukupkan dulu materinya. Apakah ada pertanyaan mungkin? Kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut ke proses absensi.